Nah, yang menarik ini adalah PDIP. Kursinya 15. Kalau misalnya PDI tidak gabung dengan PKS, dengan PKB mengusung Anies Sohibul Iman, maka dia harus membentuk blok sendiri atau poros tersendiri. Ini kualitatif nih. Menurut saya ya memang Ridwan Kamil. Kenapa? Ridwan Kamil punya portofolio yang paling kompetitif untuk berhadapan dengan Anies. PKS dukung Prabowo sih masih sangat mungkin misalnya. Iya. Bu Mega ketika ditawari oleh PDI Perjuangan disodori nama Anies, senyum. Dia nggak tanda tangan nanti untuk pencalonan. Langkahnya PDI gimana, Mr. Q? PDI? Ya. Ya sekarang lagi galau berat sih kalau menurut saya. Oke, welcome to Total Politik. Kita sudah beranjak dari persoalan Anies Kaisang menjadi Anies Sohibul Iman. Namanya ini ya agak susah dilafalkan. Lu yang susah. Gua tadi ketelisut aja. Padahal lu yang lebih lafal kol-kolah segala macam tuh lu yang lebih jago ya. Gimana Mr. Q? Iya, ini menarik. Baru kita rencana mau membahas, tiba-tiba muncul Instagramnya DPP PKS. Anies dan Sohibul Iman, disingkat Jakarta Aman. Jadi ya karena ini dari medsos verified, saya kira sanadnya ini soheh lah, gitu, bukan sanad yang lemah. Dan artinya kita harus bersiap bahwa memang paslon di Jakarta ini ya pada hari ini yang paling pasti pada hari ini adalah selain Ridwan Kamil ya adalah Jakarta gua kesana di terbukti bahwa pria itu katanya nggak bisa multitasking. Begitu dia geser ke sana yang lama lupa. Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Iya. Kalau gini, kalau bicara Anies kan sudah dicalonkan PKB, kursinya 10. Kemudian PKS kursinya 18, di total 28 karena syaratnya 22. Jadi udah cukup ini. Anies punya elektabilitas, Sohibul Iman representasi dari partai politik gitu. Walaupun sebetulnya sih menurut saya yang lebih potensial di Jakarta ini sebetulnya bukan Sohibul Iman, tapi Hidayat Nur Wahid. Iya, karena Pak Hidayat Nur Wahid itu sudah berkali-kali maju sebagai calon anggota legislatif di Jakarta dan perolehan suaranya selalu luar biasa. Bahkan pernah jadi calon gubernur juga kan? Iya, belum pernah tarung. Udah 2012. Oh ya? Loh, HNW Didi Rabini. Oh, udah pernah itu ya? Pernah. Oh, kalah ya? Kalah, udah pernah uji coba misalnya. Udah kalah ya berarti ya. Bahkan kalau gitu gua ralat deh. Siapa ya, Ria? Hah? Gua ralat deh. Jokowi Foke Faisal Basri. Iya Pak, iya benar. Hidayat Nur Wahid itu maju dengan ini ya, kalah ya. Prof Didi Rabini pakai batik gitu billboardnya. Pan PKS batik Monas. Iya benar juga ya. Udah pernah uji coba. Udah pernah. Jadi ini uji coba baru. Uji coba baru ya, Sohibul Iman ya. Jadi intinya begini, bahwa pasangan Anies dan Sohibul Iman pada hari ini pasangan yang sudah paling pasti. Karena kalau kita bicara di Jakarta, salah satu calon yang juga sangat potensial adalah Ridwan Kamil. Diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Tetapi di dalam masih ada dispute, pergesekan antara Gerindra dengan Partai Golkar. Gerindra ingin mengusung Ridwan Kamil. Golkar pengen Ridwan Kamil maju di Jawa Barat. Artinya di Jakarta bukan Ridwan Kamil gitu. Jadi apakah kemudian dispute itu selesai atau tidak, walau alam. Walaupun tanpa Golkar, setahu saya Gerindra bersama dengan PAN, bersama dengan Demokrat itu sudah cukup gitu. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan Partai Nasdem. Gerindra PAN aja udah cukup kan? Hah? Gerindra PAN. Iya. Jadi ya saya nggak apal ya hitung-hitungan kursinya. Yang saya ingat itu ya paling tinggi PKS 18 kursi, PDI 15 kan. Lalu sisanya ya 10, 8 kira-kira begitulah. Jadi intinya sih walaupun tanpa Golkar masih bisa maju. Nah, yang menarik ini adalah PDIP. Kursinya 15. Kalau misalnya PDI tidak gabung dengan PKS, dengan PKB mengusung Anies Sohibul Iman, maka dia harus membentuk blok sendiri atau poros tersendiri. Rasa-rasanya per hari ini agak sulit membayangkan PDI gabung dengan
Anies dan Sohibul Iman karena tempatnya sudah nggak ada kan gitu kan. PKB mengusung Anies, kemudian PKS mengusung Sohibul Iman. Kecuali kalau memang masalah perasaan ibu begitu kuatnya, ya kan. Jadi sehingga kemudian wah persoalan ideologis bahwa Anies itu kalau kata Ahok itu pemecah belah itu musuh bebuyutan 2017 itu ya itu nggak apa-apa lah. Yang penting pokoknya melawan calon koalisi Indonesia Maju head to head gitu. Nah, itu soal lain lagi ya. Tapi kalau perasaan ibunya dominan itu bisa-bisa aja terjadi. Jadi persoalan ideologis itu mungkin saja dikalahkan oleh persoalan perasaan. Gitu. Nah, kalau misalnya PDI terus mengajukan calon, maka ya kita bisa katakan bahwa Pilpres 2024 adalah miniatur dari Pilpres 2024. Pilkada DKI 2024. Pilkada DKI Jakarta 2024 adalah miniatur Pilpres 2024. 2029. Enggak, 2024. Karena kan kita akan mengulangi 3 paslon lagi. Dengan komposisi yang hampir-hampir mirip. Kalau kita bicara Pilpres kan 01 Anies, di dalamnya ada PKB, ada PKS. Nasdem sekarang kan belum gabung kan? Sementara Nasdem kita anggap gabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Lalu Koalisi Indonesia Maju ada di situ Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat. Sekarang sudah ada di dalam PSI. Ridwan Kamil. Saya cuma nyebut yang ada kursi-kursinya aja. PSI 8 kursi di DKI. Oh iya betul PSI ya. Ini sebentar, jangan karena dulu. Kita ngomong Pilpresnya dulu. PSI ya. Kemudian nanti PSI juga gabung di pasangan ini. Lalu kemudian nomor 3 waktu itu Ganjar. Ada PDI, ada P3, ada Perindo, Hanura tapi nggak punya kursi kan. Nah di sini saya nggak tahu tuh P3 itu punya kursi nggak untuk bisa melengkapi? Nggak ada kursi. Nggak ada kursi ya? Nggak lengkap. Iya. Berapa jumlahnya gitu? Kecil ya. Kecil. Jadi sehingga kemudian nanti netizen kayaknya ada apa enggak ya? Netizen nanti yang lengkapin yang ya. pasti kalau PDI P3 nggak cukup. Ya, jadi intinya 15 itu kan berarti masih kurang 7. Kayak Perindo, Hanura seingat saya itu nggak cukup ya. Karena kayaknya Perindo, Hanura segala macam itu cuma sekitar 1 atau 2 kursi saja. Gitu. Ya kecuali kalau misalnya Nasdem gabung dengan PDI sehingga kemudian terbentuk blok ketiga. Calonnya siapa? Per hari ini ya saya anggap Ahok. Walaupun bisa saja misalnya Risma atau misalnya Andika gitu ya. Misalnya juga siapa mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Oh iya ya. Iya, tapi mungkin yang menarik adalah Andika kali ya. Karena kalau patokannya tadi belum pernah dicoba, belum pernah kalah, maka figur yang menarik adalah Andika. Karena Ahok nanti kayak ini HNW tadi. Iya, udah pernah. Iya, udah pernah. Memang kalau udah pernah itu cenderung dilupakan ya. Udah pernah kalah tuh cenderung dilupakan ya. Pak Prabowo sampai saya juga lupa gitu. Pak Prabowo kali keempat baru menang. Itu anomali. Itu anomali itu. Oh gitu. Itu anomali. Waktu itu kan PDI DKI kan juga udah mengeluarkan surat rekomendasi Mr. Q. Calonnya Anies malah. Oh iya, dari Jakarta. Makanya saya bilang bahwa tetap ada kemungkinan DPP itu ke Anies. Jadi ini sebetulnya tarik-menarik antara kalkulasi politik PDI Jakarta dengan elemen ideologi, dengan elemen perasaan ibu gitu. Ya, saya ulang ya. Ini segitiganya nih sekarang nih. Ya. PDI Jakarta mengajukan Anies karena mereka melihat kursi mereka 2024 ini turun 10 kursi. Dari 25 tahun 2019 ke 15 di tahun 2024 ini. Dan mereka melihat kursi-kursi yang hilang itu lari ke partai-partai yang mendukung Anies di 2024 ini. Jadi kalau mau membalikkan lagi 2025, sekarang dukung Anies gitu logikanya. Jadi elektoral ya. Nah, tetapi di sisi yang lain kalau bicara PDI Perjuangan mendukung Anies, maka ingatan kita kembali kepada 2017 bahwa waktu itu terjadi polarisasi ideologi antara PDI yang mengajukan Ahok dengan Anies Baswedan yang didukung oleh 411, 212 segala macam begitu. Belum lagi track record PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis. Nah, di titik yang lain ada soal perasaan Ibu Mega. Residu Pilpres 2024 yang istilahnya kontra kepada Pak Jokowi, yang lawannya Pak Prabowo, yang dalam tanda kutip alergi dengan Koalisi Indonesia Maju kan begitu kan? Jadi, nah mana dari 3 ini yang akan dominan? Itu yang akan menentukan keputusan. Dari segitiga ini per hari ini ya, 2 itu sebetulnya mengarah ke Anies. Hitungan elektoral dan perasaan kan.
Iya. Gitu. Jadi sebetulnya bukan mustahil juga, tetapi Mana yang lebih dominan tadi kan? ya bagaimana kita mengatakan kepada PDI bahwa mereka dengan 15 kursi tidak punya calon gitu loh. Calon langsung. Karena Anies sudah ada plotnya. Tapi Bu Mega kan nggak- Sohibul Iman sudah ada plotnya. Itu Udah. bentar dulu Mr. Q. Pengumuman resmi dari PKS ini menurut Mr. Q udah nggak mungkin berubah lagi atau masih mungkin berubah? Masih mungkin tentatif. Bisa aja ini kan dinamika dari dinamika apa? Ini adalah ekstensi dari dinamika politik nasional. Pada hari ini kan ada wacana bahwa PKS masuk ke dalam koalisi pemerintahan ke depan Prabowo dengan Gibran. Dan secara latar belakang historis dan hubungan emosional ada sejarah yang panjang PKS bersama dengan Pak Prabowo 2014, 2019 mendukung Pak Prabowo. Terus interaksi antara tokoh-tokoh PKS dengan Pak Prabowo juga relatif bagus gitu loh. Jadi ya bisa jadi ini adalah jembatan menuju dinamika koalisi pada bulan Oktober gitu. Bisa juga itu gitu. Nah, saya tidak menafikan sama sekali ya bahwa ini pun masih bisa berubah gitu Iya. loh. Karena PKS sendiri kan juga berubahnya cepat. Nah, itu Baru dia. kemarin ngomong Sohibul Iman calon gubernur, hari ini udah jadi calon wakil gubernur. Dulu di awal izin Mr. Q, kami tidak akan mendukung Anies karena kami akan mencalonkan kader kami sendiri. Iya. Belakangan Ya. kami tidak mendukung Anies karena Ya. kami mencalonkan Sohibul. Ya. Baru beda beberapa hari. Iya. Ya saya juga nggak melihat PKS itu sebagai partai yang total monolitik ya. Dia sebagai partai ideologis, partai dakwah ya kita anggap tingkat homogenitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan partai Golkar. seperti Golkar misalnya begitu. Tetapi untuk partai ideologis yang lain seperti PDI pun kan ternyata ada faksi-faksi juga, ada kelompok-kelompok gitu loh. Jadi mengapa tidak di PKS ini juga ada kelompok-kelompok dengan ide dan pemikiran yang berbeda gitu. Saya percaya pada hari ini walaupun Anies Mata dengan Fahri Hamzah sudah keluar dari PKS, Ada juga. di dalam itu tetap ada faksi keadilan Keadilan kesejahteraan. Yang keadilan. Gimana? Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Yang sejahtera siapa? Silakan kolom komentar. Sebut nama dong. inisial. Di kolom komentar aja sebut nama. Kolom komentar aja biar kita berikan ruang bagi netizen untuk berpartisipasi dalam acara Nah, ini. berarti kalau kita bicara Anies Sohibul Iman Jangan, saya ulangin dulu supaya rame ini ya. Iya. Di PKS pun walaupun tidak ada Anies dan Fahri Hamzah, sampai sekarang masih ada Faksi keadilan. faksi keadilan Partai Sejahtera. Dan sejahtera cenderungnya berkoalisi dengan Kim. Yang keadilan yang Mungkin kita lihat di iya, sini ini barangkali bersama Anies gitu, kurang jadi lebih begitu. Kita tahu nih adminnya siapa. berarti Adminnya admin keadilan ini. medsosnya PKS dikuasai keadilan ya. Iya. Sementara begitu. Sampai ada server down tiba-tiba ya kan. Iya, walaupun nggak bisa linear begitu juga. Siapa tahu yang nyuruh itu adalah faksi kesejahteraan tadi. Untuk apa kepentingan faksi kesejahteraan Untuk mendorong meningkatkan bargain position supaya peluang untuk masuk ke dalam kabinet menjadi lebih besar. Oke. Iya, nggak Menciptakan kecemasan ini ya? nggak boleh linear. Oh, jadi bisa juga nih untuk menciptakan kecemasan Iya, pada Pak Prabowo dan iya, Pak Jokowi gitu, iya, sehingga harganya lebih tinggi. Iya. Yang jelas kan begini, bahwa pada hari ini kita bisa katakan wacana Anies dengan Kaesang itu sudah semakin tenggelam. Ini kan sempat mencuat kan, dilontarkan oleh PKB kan, gitu. Nah itu semakin tenggelam. Pertama begini, PKB dengan PSI sebetulnya nggak cukup kursinya. Jadi dari situ aja matematikanya udah nggak ketemu. 10 tambah berapa? 10 tambah 10 apa 10 tambah 8? 18 nggak cukup. Yang kedua, kemarin Mas Kaesang juga udah ngomong bahwa Anies dengan dia itu berbeda gitu. Yang ketiga, pada hari ini sudah muncul gambarnya Anies dan Sohibul Iman gitu. Jadi sebetulnya ya pasangan itu sudah potensi itu menurut saya udah tenggelam ya. Dan ya, buat saya sih sebetulnya Mas Kaesang juga lebih menarik jangan di Jakarta. Hah? Di mana? Nanti aja kita diskusi soal Jakarta aja dulu, nanti kita taruh di belakang. Menurut Mr. Q yang lebih pengen siapanya Mr. Q? Siapa dengan siapa? Enggak, yang lebih pengen banget ini secepatnya dideklarasikan tuh PKS-nya kah? Atau Anies kah? Anies lah pasti. Anies sekarang bisa apa? Dia nggak punya pilihan. Masuk kabinet udah nggak mungkin. Ya kan? Opsi dia kalau mau tetap punya panggung ya cuman Jakarta aja.
Ya sama Sumatera Barat. Dan Aceh. Kalau mau. Kalau mau. Ya kalau mau pasti menang kata Ari Dinasti, Ari Asian Value. A value sekarang. Udah ngetop banget ya. 1 bulan ini langsung ngetopnya tambah-tambah. Aduh, itulah kalau filosofinya kan gitu. Kalau kata orang kampung saya, Mr. Q. Pohon makin tinggi, tetap dikencengin anjing ini. Bukan makin besar angin ya. Iya kan? Saya pikir tadi pohon makin tinggi, angin makin kencing bertiup, rupanya dikencingin anjing. Iya, angin makin kencing bertiup ya, bukan kencang ya kan. Iya. Angin kencang, anjing kencing. Tetap. Iya, Itu kayak orang menyemangati saya tuh. Angin makin tinggi, pohon makin tinggi makin ditiup angin, Bang. Oh iya benar, tapi juga pohon makin tinggi dikencingin anjing terus. Iya. Dan ya udah merasakan juga ya, jadi trending topik. Iya. Dan makin gede pohon, Ri, Iya. yang kencing anjingnya makin banyak, Ri. Bisa 3 kencing sekaligus. Iya kan? Mas Kodari, gimana itu udah trending topik itu 3 hari itu trending topik. Seminggu. Ya Allah, saya bilang kenapa 3 hari? Kalau bisa 10 hari. Gitu cara menyikapinya, Bung Ari, gitu ya. Gitu, Dit. Iya, siap kali. Saya salah. Iya, kencing anjing jadi pupuk, ya kan? Angin kencang membuat pohon menjadi kuat. Gitu. Emang Iya. kencing yang bisa jadi pupuk, bukannya ini fesesnya. Ya udah tambahin aja. Jadi bagi yang ingin di pohon jangan cuma kencing, boker juga biar makin sehat pohonnya. Ya kan disarankan gitu. Iya. Iya. Asal kuat-kuat mental aja gitu Iya. aja. Pokoknya pohonnya itu harus kuat. Betul. Ada pepatah bahasa Inggrisnya. Apa tuh? Bad weather makes a good timber. Oh. Pohon yang kuat itu karena cuaca yang buruk. Karena cuacanya sepoi-sepoi, pohonnya nggak kuat. Oh, makanya Mas Anies ini kuat sekali. Hah? Karena cuacanya terlalu buruk kan dia. Iya. Makanya minta didesak terus. Nah, menurut majalah Tempo minggu lalu kan ada bukan konspirasi, upaya untuk Ya. menjegal Anies part 2 lah. Menurut saya per hari ini harus diasumsikan bahwa Anies itu maju. Gak boleh dicoret dari Nggak list. boleh. Kita ingat aja lah Pilpres 2024 ada macam-macam analisa dan spekulasi, bahkan ada Formula E. taruhan bahwa Anies nggak akan bisa maju sebagai calon kan. Nyatanya kan bisa maju gitu. Menurut saya sih kalkulasi untuk Anies bisa maju di di Pilkada 2024 ini ya harus disikapi dengan cara yang sama, bahwa potensi dia maju itu akan besar gitu. Dan per hari ini ya yang sudah paling definitif justru adalah Anies. Suka nggak suka gitu. Silakan kalau mau kencing atau mau bertimbangin kencang. Kan begitu. Lo tadi balik lagi, PDI belum cukup sendirian kan? Nggak cukup dia. Sehingga kemudian dia harus menambah partai politik lagi. Dia mau nambah dari mana sekarang? Belum ketahuan itu. Koalisi Indonesia Maju masih ada pro kontra mengenai Ridwan Kamil. Dan yang pro kontra ini 2 partai besar. Gitu. Kalau partai besar dengan partai kecil pasti partai kecilnya ngalah. Tapi ini 2 partai besar gitu. Dan menurut saya Golkar serius untuk tidak mau Ridwan Kamil Jakarta. Tahu nggak sebabnya? Kenapa? Satu ya, mereka merasa lebih pasti peluang Ridwan Kamil di Jawa Barat. Karena di sana Ridwan Kamil sudah gubernur 1 kali, surveinya juga proven tinggi gitu. Yang kedua, karena Erlangga mau jadi Wapres 2029. Kalau Ridwan Kamil di Jakarta, dan Jakarta adalah panggung strategis untuk Pilpres 2029 yang akan datang, which is very very true, maka calon presiden atau calon wakil presiden dari Partai Golkar 2029 adalah Airlangga Hartarto. Ridwan Kamil. Gini loh, Kan strategis. Gini. Kalau Ridwan Kamil Kalau jadi Ridwan Kamil di gubernur sini Ridwan Kamil. Tapi kalau Ridwan Kamil di Jawa Barat seperti sunarionya Golkar, kita pakai istilah apa namanya Sri Lumat. Sunario. Hil yang itu bukan hil yang mustahil ya. Jadi kalau sunarionya seperti itu, maka ya Ridwan Kamil di Jawa Barat dan ya nggak punya apa namanya, Golkar itu ya nggak punya calon 2. Calonnya tunggal aja. Bayangkan kalau Ridwan Kamil terpilih sebagai gubernur Jakarta kan, maka dia surveinya tinggi. Lah bagaimana memposisikan
Airlangga Hartarto nanti. Akan ada aspirasi yang mengatakan Pak Airlangga jangan maju, Ridwan Kamil aja, karena surveinya dia tinggi. Meskipun Pak Airlangga juga punya panggung kan, misalnya jadi gini, lagi. Nanti akan ada dualitas di mana Pak Airlangga punya punya partai, Ridwan Kamil punya elektabilitas gitu. Tapi kalau Ridwan Kamil di Jawa Barat dan asumsinya Jawa Barat ini panggung yang tidak sestrategis Jakarta, surveinya Ridwan Kamil nanti so and so aja gitu loh. Kayak Puan dan Ganjar di 24. Ya jangan jadi Ridwan Kamil, jangan jadi Ganjar. Jadi yang ditakutkan atau diantisipasi oleh Airlangga adalah Ridwan Kamil akan menjadi Airlangga seperti Ganjar. Ridwan Kamil akan menjadi seperti Ganjar di PDI Perjuangan 2024 gitu. Nah, itu caranya adalah Ridwan Kamil jangan jadi gubernur Jakarta. Gitu. Sehingga ya akhirnya pertimbangannya cuma satu aja, soal kursi partai. Syukur-syukur kalau Pak Airlangga waktu itu bisa diangkat elektabilitasnya. Tapi bener nggak yang punya peluang paling besar untuk mengalahkan Anies ya Ridwan Kamil? Menurut saya Bukan per hari ini ya kualitatif orang lain. ya. Saya nggak ngomong survei ya, karena saya belum survei ya. Saya belum survei nih. Ini kualitatif nih. Menurut saya ya memang Ridwan Kamil. Kenapa? Ridwan Kamil punya portofolio yang paling kompetitif untuk berhadapan dengan Anies dari semua calon yang ada menurut saya. Karena satu, dia sudah pernah wali kota. Yang kedua, dia sudah pernah gubernur. Ketika dia wali kota Surabaya, dia ketika dia wali kota Bandung, dia menata kota Bandung, ya kan, trotoar yang lebar, banyak taman. Hemat saya Jakarta ini dengan orientasi bisnisnya adalah sebagai wilayah untuk MICE ya, meeting, convention segala macam, ibu kota. Ya, yang dicari dari Jakarta ini adalah penataan ruang di luar banjir dan macet gitu ya. Dan itu Ridwan Kamil bisa dalam tanda kutip bisa jualan banyak di sana, gitu. Terus karena dia pernah gubernur Jawa Barat, maka dia bisa bicara juga interaksi dan penataan Jakarta dalam hubungannya dengan kota-kota satelit seperti Depok, Bekasi, Bogor, itu kan Jawa Barat semua itu. Cianjur. Ya Cianjur juga betul, karena bicara ini ya resapan air segala macam. Jadi menurut saya yang paling kompetitif dengan Anies ini memang Ridwan Kamil secara kualitatif. Gitu. Tapi itu bahaya. Dan di kesempatan yang lain saya sudah pernah cerita, sebetulnya ada tangan Ridwan Kamil juga penataan kota Surabaya itu. Karena Ridwan Kamil waktu wali kotanya adalah Bambang Deha, itu adalah konsultannya Bambang Deha untuk penataan Surabaya. Jadi penataan Surabaya itu identik dengan Bu Risma. Tapi sebetulnya udah dimulai dari zamannya Bambang Deha. Nah, waktu Bambang Deha wali kota, ke kepala dinas pertamanannya kalau nggak salah itu Bu Risma. Habis itu Bu Risma digandeng ya oleh Pak Bambang Deha menjadi wakil. Yeah. Pak Bambang Deha nggak bisa maju lagi, yang maju adalah Bu Risma. Seingat saya begitu. Kalau saya nggak salah ingat. Begitu. Pak Ari kenapa agak diam? Apakah karena ini Asian value sedang? Enggak, saya lagi menyimak. Siapa yang kencing hari ini? Iya, lagi menyimak Mr. Q memberikan ulasan Ridwan Kamil ini gitu, dan Airlangga jangan bernasib seperti Ganjar. Gitu. Benar juga. Tapi jadi gubernur Jawa Barat bukannya lebih dekat bernasib seperti Ganjar dibandingkan Gini, kalau kita bicara proyeksi pada hari ini, maka kemudian ya tetap Jakarta yang akan jadi panggung. Intinya begini deh, kan nih, wilayah yang strategis menuju Pilpres itu ada 4 lah. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu karena populasinya besar. Jakarta karena ini panggung, ini etalase nasional, semua media ada di sini. Kasus 2024 di mana Ganjar itu melonjak, itu sebetulnya ada situasi khusus. Karena Pak Jokowi sudah nggak bisa maju lagi. Dan Pak Jokowi sangat populer, dan ketika nggak bisa maju lagi, maka kemudian orang mencari-cari siapa penerus Pak Jokowi. Nah, yang asosiasinya, ini psikologi nih, yang proximity-nya, asosiasinya paling kuat adalah Ganjar. Satu, sama-sama berasal dari Jawa Tengah seperti Pak Jokowi, sama-sama PDI Perjuangan seperti Pak Jokowi. Bahkan saya tambahkan lagi nih, karena ada faktor COVID, gitu. Bahwa Ganjar itu Jawa Tengah udah dari dulu, bahwa Ganjar itu PDI udah dari dulu. Tapi sebelum COVID, Ganjar itu surveinya
biasa-biasa aja, nggak beda jauh dengan Ridwan Kamil, dengan Khofifah. Kenapa? Sebelum ada COVID, liputan terhadap Jawa Tengah itu kecil. Liputan kepada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu baru tinggi waktu zaman COVID. Jadi yang mendongkrak Ganjar itu sebetulnya selain Pak Jokowi adalah COVID. Nah, ke depan kecuali kalau ada COVID atau ada ada pandemi yang lain, gitu ya. Itu menurut saya liputan kepada Gubernur Jawa Barat akan minim, gitu. Tapi jangan lupa bahwa Pak Prabowo itu baru 1 kali, 1 periode. Kalau misalnya 2029 Pak Prabowo itu sudah 2 periode, nah baru orang nyari-nyari. Dengan catatan Pak Prabowo populer ya. Baru orang nyari-nyari dan pada waktu itu asosiasinya akan terkait dengan Ganjar, dengan Ridwan Kamil. Tapi ini kan Pak Prabowo kan baru 1 kali. Jadi 2029 kita harus asumsikan bahwa yang akan maju presiden adalah tetap Pak Prabowo gitu loh. Dan Mas Gibran juga. Iya, dan karena Prabowo itu kuat di Jawa Barat dan Ridwan Kamil itu dari Jawa Barat, maka saya kira surveinya Ridwan Kamil kita bisa pastikan akan kecil. Kenapa? Orang Jawa Barat ketika berpikir presiden ya pasti Prabowo, bukan Ridwan Kamil gitu loh. Nah, itu matematika politiknya Erlangga Hartarto. Itu yang menjelaskan kenapa Erlangga nggak mau Ridwan Kamil itu maju di DKI Jakarta gitu. Jadi Kebetulan itu maunya siapa? Hah? Siapa? Ridwan Kamil ini. Maunya siapa? Ya sampai sejauh ini ya yang mengeluarkan pernyataan ya Gerindra, PAN, mungkin juga Demokrat, saya nggak ingat sih. Mohon maaf kalau salah ya. Demokrat nih ada Janssen Sitindaun nih barusan. Nah, itulah dia. Ya sudah, berarti Gerindra dan PAN. Emang PAN udah ngomong ya? Silakan urutkan lagi hulunya kemana kan gitu kan. Jangan podcast itu jangan diceritain semua. Iya, kita kasih ruang. Iya, kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa? Buat orang-orang yang menginginkan RK di Jakarta, kenapa? Kan ya pertama kan yang bisa mengalahkan Anies kan. Gitu. Yang kedua ya gini, kalau bicara Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu Gerindra. Kalau Ridwan Kamil populer nanti, asumsinya bisa aja dia digadang jadi wakil atau nanti misalnya maju 2 kali gitu. Bisa aja begitu. Tapi kalaupun misalnya mau dalam tanda kutip paling bisa diterima adalah bahwa Ridwan Kamil ini mewakili kelompok nasionalis juga. Sementara sementara Anies Baswedan itu kubunya kubu agamis dan perubahan gitu. Setidaknya Ridwan Kamil 2 saat itu nasionalis dan keberlanjutan. Tapi itu masih relevan nggak sih untuk pertarungan pilkada ini, Mr. Q? Yang mana? Isu perubahan keberlanjutan ini kan Mas Aniesnya kan keberlanjutan harusnya di DKI kan, bukan perubahan di DKI kan. Ya, ini kan kacamata kita, ini kan kacamata Pilpres 2029. 24. Enggak. Analisa kita Jakarta ini sekarang ini didominasi oleh proyeksi-proyeksi 2029. Itu yang membedakan pilkada di Jakarta dengan pilkada yang lain. Kalau pilkada yang lain itu murni soal elektabilitas saja kalau menurut saya sih. Ini anak tangga ya? Iya. Jadi daerah lain itu lebih mudah menganalisanya. Karena apa? Karena variabelnya tuh nggak banyak. Daerah lain itu cuman siapa yang surveinya populer. Kalau yang populer itu 2, maka kira-kira koalisi akan kumpul di 2 itu. Kalau yang populer 3, koalisi berputar di 3 itu gitu. Nah, kalau di Jakarta per hari ini kata orang-orang saya belum melihat surveinya. Katanya yang surveinya tinggi adalah Anies, Ridwan Kamil, Ahok. Kalau nggak ada analisa mengenai proyeksi 2029, kemudian residu atau perasaan-perasaan yang berkembang 2024, maka calon udah 3, kita mudah aja analisanya. Tetapi karena ada analisa menuju 2024, ya kan, bicara mengenai residu perasaan Pilpres proyeksi, karena kita bicara proyeksi 2029, ada soal perasaan 2024, maka matriksnya menjadi rumit. Ya itu tadi. Analisanya tadi soal Anies tadi itu. Iya, 3. Kepikir nggak kita dulu bahwa PDI Perjuangan mengajukan Anies itu kepikir nggak? Nggak ada kan, nggak mungkin kan? Iya dong. Kenapa itu bisa muncul? PKS dukung Prabowo sih masih sangat mungkin misalnya. Iya. Bu Mega ketika ditawari oleh PDI Perjuangan disodori nama Anies, senyum.
Senyum lo bro. Ini info analisa Di media berita. Oh, media. Ya kalau salah ya mungkin pinggir jalan kali. Tapi seingat gua di media tuh diceritakan. senyum Orang tuh. PDI sendiri yang cerita bahwa Bu Mega ketika disodori nama Anies oleh PDI Perjuangan Jakarta senyum. Bukan cemberut, Bos. Kan beda banget kan? Coba bayangkan, Anies disodorkan kepada Bu Mega tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Iya. Apa mungkin senyum? Pak Ari? Enggak sih pasti. Enggak pasti. Senyum. Kalau senyum, ada ruang sekian persen bahwa ini ide bisa diterima. Opo iki katanya. Dua sudut segitiga Iya. itu at least Iya dong. menajamkan senyuman Bu Mega ini ya. Betul. Jadi bahwa Bu Mega sendiri tersenyum menurut saya udah menggambarkan sebuah kemungkinan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Gitu. Walaupun saya mengatakan ya di kesempatan yang lain, kalau sampai PDI Perjuangan mengajukan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Jakarta, maka berhenti aja jadi partai nasionalis. Gitu. Ya saya agak kurang setuju sih dengan itu, tapi saya tahu maksudnya misalnya. Iya. Ya itu. Iya, Kita iya. lagi latihan bagaimana setuju atau tidak setuju secara diplomatis ini. Iya, maksudnya kita ngerti lah. Ya kan menghilangkan apa omongan yang kemarin-kemarin tuh gimana? Iya, Kan itu iya. maksudnya. Tapi saya serius gini loh. Kenapa Bu Mega itu mengajukan Ahok? Karena Bu Mega itu mau mengedepankan ideologi nasionalis. Apa itu ideologi nasionalis? Ideologi nasionalis adalah pandangan yang melihat semua warga negara itu sebagai sama, rata. Nggak dilihat rambutnya panjang pendek, nggak dilihat bodinya kurus atau gemuk, nggak ngelihat agamanya apa, nggak ngelihat sukunya apa, titik. Kalau ini Anies, Nah, kalau bicara calon yang pernah ya menimbulkan apa ya, yang pernah pidato kata Pak Ahok nih, kata Ahok ya, pidatonya mengatakan Jakarta telah direbut kembali atau telah kembali kepada pribumi. Kebayang nggak PDI Perjuangan mengusung calon yang mengangkat soal pribumi dan non pribumi itu? Nasionalis itu nggak lihat pribumi non pribumi, enggak. Pokoknya selama dia paspornya Indonesia. Kalau faktor ideologis yang jadi. Kalau jadi faktornya ideologis. Kalau ada elektoral dan perasaan. Ya silakan aja kalau misalnya ini mau diributkan atau trending topik kayak Ari ngomong soal Asian values. Nih kalau dari ini ngomong kan, ya, wah PDI kalau mendukung Anies berhenti aja jadi partai nasionalis. Silakan aja trending topik kayak Ari ngomong soal Asian values. Silakan aja. Argumentasi saya itu. Kalau dikencengi? Hah? Kalau dikencengi anjing? Dikencingi secara digital. Kalau trending topik di X itu kan secara digital. Walaupun itu juga adalah ditiup angin kencang juga itu. Iya. Gitu. Ada yang kencang dan ada yang kencing ya. Ada yang kencang, ada yang kencing. nah ini kita balik lagi ke sini nih misalnya. Mana? PKS ini. PKS tuh memang nggak ada pilihan lain selain bersama Anies. Saya kira begitu. Satu, dia Kan Mas Herku bilang tadi yang Ya. butuh cepat Anies kan. ya. Pertama begini, Sohibul Iman kan nggak punya elektabilitas. Sohibul Iman ditandingkan dengan HNW yang udah kalah aja masih kalah loh menurut saya. Survei nih, Hidayat Nurwahid dengan Sohibul Iman. HNW udah kalah. Udah kalah ya dia kan. Pernah kalah. Tapi kalau ditarungkan HNW dengan Sohibul Iman masih ya, saya yakin masih tinggi HNW daripada Sohibul Iman. Apalagi mau lawan yang lain. Gitu. Jadi kalau kita bicara Pilpres, Pilkada itu kan mau nggak mau soal elektabilitas kan harus dihitung. Yang kedua, PKS nggak bisa maju sendirian, kursinya 18. Dia perlu tambahan kursi. PKB punya 10, lebih daripada cukup. Pasti barang ini jalan. Jadi ini adalah paket lengkap. Punya elektabilitas, punya kursi partai. Lengkap. Tuh. Tapi bukannya ada argumen gini. Ketika bisa mengambil hati PKS dan mengambil dukungan PKS, itu akan justru itu menjadi yang akan menjadi pengurang dari kekuatannya Anies gitu. Karena Ya PKS-nya udah nggak bersama Anies gitu. di mana nggak bersama Aniesnya di mana? Ya misalnya gitu. Makanya upaya untuk mengambil PKS dari Anies ini juga harus jadi sebuah misi elektoral nih. Gini, kalau dalam dari kacamata Anies kan dia pasti sangat membutuhkan PKS. Satu, untuk syarat kursi, syarat pencalonan. PKS gede banget. Yang kedua, ya PKS mesin politiknya dikenal kuat, terutama di perkotaan seperti Jakarta. Dari PKS, dia nggak bisa maju sendiri. Yang kedua, dia kalau mau menang, dia harus punya elektabilitas. Jadi sebetulnya
Ini simbiose mutualistik menurut saya sih antara Anies dengan PKS ini. Jadi PKS dalam pilkada kali ini kehilangan alternatif lain selain Anies. Ya, cornering. Saya balik lagi pertanyaannya, emang mau nyalonin siapa? Itu Sohibul Iman tadi. Iya kan, menang apa enggak kan gitu kan? Atau misalnya inilah yang kemarin kita rame lah dari tadinya Manunggaling bersama Mas Anies kemudian pecah dan ingin mencalonkan juga. Dan katanya 80% kekuatan Anies kalau beliau maju bisa mendukung beliau. Namanya Sudirman Said. Ya, emang Sudirman udah pisah dari Anies? Ya, Kan dia enggak kan, enggak ada deklarasi kan bahwa dia ini akan pisah kan? Memang ada wacana saya kalau siap melawan saya Anies. maju misalnya begitu ada. Tapi itu kan juga dalam tanda kutip mungkin gimmick saja. Dia menyesalkan kok bahwa kayaknya nih saya nggak setuju sama orang yang hanya menjadikan Jakarta sebagai anak tangga menuju Ya tangga boleh berikutnya. aja, bukan mustahil. Ya katanya Akan gubernur ada Jakarta perbedaan. tuh 2 tahun kerja, Bisa, sisanya bisa. sirkus-sirkus lah. Bisa menuju. juga seperti itu, ya bukan mustahil juga. Barangkali ada dinamika internal antara Anies dengan timnya, bukan mustahil. Kan biasa aja itu. Gitu. SS ini belum bisa dijadikan wajah lain Anies yang bisa membuat pilihannya PKS gitu misalnya relatif Enggak lah. lebih banyak. Enggak, mau saya enggak lah. Enggak. Sekarang apa yang membuat SS itu menjadi variabel kunci untuk menentukan langkah Anies? Menurut saya enggak. SS bukan ketua partai. Dia enggak tanda tangan nanti untuk pencalonan. Langkahnya PDI gimana Mr. Q kalau bisa? PDI? Iya. Ya sekarang lagi galau berat sih kalau menurut saya. Antara dendam masa lalu, ya kan, dengan ingin meraih kursi lagi, dengan beban ideologis gitu. Ini bukan PR yang mudah buat Bu Mega dalam mengambil keputusan. Hemat saya Bu Mega ya harus semedi lagi nih, dengan semedi yang tidak kalah beratnya dibandingkan dengan Pilpres 2024 yang lalu gitu. Apalagi wakilnya ini Sohibul Iman kan. Tantangan PKS kan ada 2. Pertama mau PDI, mengusung tantangan PDI kan ada 2. Pertama mau mengusung Anies, ada beban ideologis. Yang kedua, kalau tidak mengusung Anies, siapa? Ya kan tadi ada Ya Andika, kan? ada Ahok. Yang ketiga, siapa partai politik yang mau bergabung dengan PDI? Itu menurut saya nggak mudah juga. Dengan situasi yang ada pada hari ini, hemat saya pilihannya cuman mengambil Nasdem kan? Atau gabung ke Kim. Tapi Nasdem, Surya Paloh saya baca hari ini di Rakyat Merdeka ketemu Jokowi 2 minggu sekali. Atau terjadi kejutan berikutnya misalnya yang bukan mustahil. Nah, ini kita buka semua. Ini kan kita diskusi mengenai analisa papan catur nih kan. Iya. Dan ini bisa jadi ilham juga sih. PDI gabung dengan Golkar. Ketika Golkar tidak setuju Ridwan Kamil maju di Jakarta, dan di titik itu kemudian terjadi perbedaan pendapat Golkar dengan partai Kim. Koalisi Indonesia Maju, maka Golkar bukan mustahil dengan PDI Perjuangan mengajukan calon. Misalnya nih ya, Andika, siapa ketua Golkar Jakarta? Zaki. Ahmed Zaki Iskandar. Andika Ahmed, Andika Zaki lah. Itu bisa aja terjadi. Andika Erwin Aksa gitu misalnya. Atau Andika Erwin Aksa gitu. Kalau hemat saya sih lebih ke Andika dengan Ahmed Zaki ya, karena dia ketua Golkar dan dia sebagai mantan Bupati Tangerang, notabene juga satelitnya Jakarta ya. Ada argumentasi untuk mengusung Ahmed Zaki bahwa sedikit banyak dia bisa membantu bagaimana penataan Jakarta dengan kacamata yang dia lihat sebagai Bupati Tangerang dulu gitu. Paling enggak ya Zaki bisa mencegah agar asap polusi dari Tangerang jangan masuk Jakarta. Angin, Anda kan KTP-nya Tangerang. Jangan masuk Jakarta. Iya. Angin nggak punya KTP. Bener. Angin nggak punya KTP. Oke. Gitu. Menarik. Kalau Kaisang. Enggak, kita berada di sepatunya Pak Kaisang dulu deh. Gimana nih Kaisang? Sepatu dulu deh. Enggak, ya itu terakhir maksudnya. Kan itu nanti saya mau bawa ke daerah yang lain sebetulnya. Oke. Kita Jakarta dulu deh ya. Naruh Jakarta dulu. Sepatunya kaki kita di sepatunya Pak Prabowo. Apa ya yang paling strategis untuk kepentingan Pak Prabowo jika Prabowo ya 2029 masih akan mencalonkan lagi? Oke, kita kalau gitu mulai dari Jawa Barat. Pasti Pak Prabowo pengen Jawa Barat itu
kadernya jadi gubernur. Which Dan is? itu baru terbuka kalau lebih terbuka kalau Ridwan Kamil nggak maju di sana. Yang maju adalah Deddy Mulyadi gitu. Walaupun pertarungan tidak akan mudah ya, apalagi saya dengar misalnya PDIP mewacanakan Rieke Diah Pitaloka untuk maju lagi di Jawa Barat. Pernah kalah tapi. Iya, tapi waktu itu Rieke itu dia tren suaranya naik cepat. Iya. Naik cepat. Saya ngelihat waktu itu survei before and after tuh naiknya cepat itu. Jadi Rieke itu sebetulnya nyaris. Nah, nyaris menang. Nyaris bisa menang. Kang Teten nyaris jadi wagub tuh ya. Nyaris jadi wagub. Gitu. Jadi nggak akan mudah. Tetapi kalau melawan Ridwan Kamil tentu lebih berat ketimbang melawan Rieke. Gitu. Dan gini, kalau Ridwan Kamilnya di Jakarta, ya gini, kita lihat dari kacamata Pak Prabowo ya. Kira-kira Pilpres 2024 pada tahun 2029 ketika nanti itu Pilpres, lebih baik Gubernur Jakarta itu Anies atau Ridwan Kamil? Lebih baik yang mana? Nggak ada kalau saya. Wah, ya, Kalau saya ya, RK lah. kalau saya lebih baik RK. Kenapa? Keberlanjutan, ya kan? Terus kemudian ya Belum pernah jadi kandidasi di Pilpres kan. Kalau Mas Anies kan udah pernah jadi kandidat presiden. paling nggak Kalau begini sih, kandidat kalau mau agak wapres. sederhana sih. Ridwan Kamil nggak pernah ngasih skor 11 dari 100 kepada kepada Pak Prabowo. Masih hard feeling tuh kemungkinan. Ya dalam politik saya kira hal-hal yang kecil begitu tuh kadang-kadang punya pengaruh yang besar. Tapi kan kita juga nggak tahu Ridwan Kamil ada masalah lain sama Pak Prabowo kan. Sejauh ini kan nggak Mungkin emang kelihatan. iya. Iya kan. Siapa tahu kan. Iya, maksudnya. Sejauh ini tahu. kan nggak kelihatan. Iya. Ya lebih baik kita bahas yang udah kelihatan kan ya udah. Kalau jelas- Anies clear kelihatan lah. clear kelihatan gitu. Tapi kan pernah berkawan akrab banget dulu Dengan Pak Prabowo. saya nggak berani ngomong ya, pernah berkawan akrab. Kalau saya sih nggak ngeliat ke belakangnya, lebih baik ngeliat Oke. terbarunya. Jawa Barat tadi Jakarta. Ini Ya. kepentingan Pak Prabowo ya. Iya. Sepatu Nasional. nasional. Jawa-Jawa yang lain, Jawa Timur kan udah relatif clear nih. Bu Kofifa sama Emil Dardak kan udah relatif gak ada dispute. Iya. Jateng. Nah, Jateng ini yang menurut saya juga, kalau kata bapak saya dulu ya, teka-teki, teka-teko dia bilang gitu. Bapak orang Palembang bisa bahasa teka-teki teka-teko, Pak. Itu kayaknya plesetan orangnya Palembang tuh, teka-teki, teka-teko. Jadi kita belum tahu di sana. gelap, Saya belum survei juga, tapi saya ngelihat setelah Ganjar kayaknya memang belum ada yang dominan ya. Dari yang saya baca-baca di media juga belum ada yang dominan, rata-rata air. Dan pada titik itu justru sebagai kelanjutan diskusi kita di Jakarta ya, ketimbang mengusung Kaisang di Jakarta, menurut saya lebih menarik, lebih mungkin kalau mengusung Kaisang di Jawa Tengah gitu. Kenapa? Menurut saya sih sangat jelas itu yang nggak usah Mr. Q yang ngomong, netizen aja lah bahasa. Nggak, kita pengen tanya Kenapa? Jakarta kan lebih pas sama Kaisang, muda, urban, metropolitan. Enggak juga. Lebih digital. Kacamatanya begini. Pertama, Pak Jokowi itu adalah orang Jawa Tengah. Gitu. Yang kita tahu bahwa Ganjar sudah naik elektabilitasnya gara-gara Jokowi. Ganjar aja naik elektabilitasnya gara-gara Jokowi, apalagi Kaisang. Katanya karena COVID. Ya kan ada beberapa alasan tadi. Nomor satunya tetap asosiasi Jokowi. dengan Pak Jokowi. Kalau nggak ada asosiasi dengan Pak Jokowi, mau COVID juga nggak naik. Contohnya Ridwan Kamil di Jawa Barat dan Khofifah di Jawa Timur, gitu. Nggak ada asosiasi itu. Ini kan salah satu diskusi yang banyak dibahas kan, pengaruh Jokowi di pilkada. Menurut saya pengaruh Jokowi di pilkada paling kuat itu adalah di Jawa Tengah kalau Kaisang maju gubernur. Bahkan itu bisa di atas Bobi maju gubernur di Sumatera Utara. Karena apa? Karena Kaisang ini anaknya Pak Jokowi gitu. Nah, yang kedua, Pak Jokowi itu ya, pasangan 02 Prabowo Gibran itu mampu memenangkan Pilpres di Jawa Tengah. Dan saya hakul yakin mayoritas orang kalau ditanya, elit maksud saya, tahun lalu apakah Prabowo Gibran bisa menang di Jawa Tengah? Saya yakin lebih 50% mengatakan nggak bisa. Karena itu dianggap sebagai kandang banteng. Nyatanya kan ambrol kandang banteng. Prabowo Gibran bisa menang. Prabowo aja bisa menang di sana, apalagi Kaisang. Harusnya begitu. Kenapa Prabowo bisa menang?
Karena ada Gibran. Gitu. Make sense kan sekarang kan? Kalau Kaisang di Jawa Tengah kan? Gitu. Apalagi situasinya pertarungan di sana itu belum ada hiunya. Kalau Jakarta nih hiu. Di sana masih level ini ikan pari ya. Tongkol. Tongkol di sana. Tongkol di sana. Masih manageable gitu. Justru Kaisang kalau masuk sana, dialah hiunya. Meskipun harus head to head dengan calon PDI. Nah, iya. Ya anggaplah hiu lawan hiu lah. Gitu. Tapi kan yang rame itu Pak Lutfi itu kan. Iya, Pak Lutfi kan salah satu calon. Saya nggak menafikan Pak Lutfi ya, tetapi selama ini begini. Di era pemilihan langsung ini ya, dan di era reformasi ini, polisi dan purnawiran polisi dan purnawiran TNI itu nggak mudah untuk bisa populer. Karena pertama mereka itu kan pindah-pindah gitu kan. Ya Pak Lutfi ini udah agak lama sih. Ya tapi saya nggak mau komentar terlalu banyak karena kan memang belum juga ya, belum survei gitu loh, jadi belum bisa komentar banyak. Tetapi gini aja, antara Kaisang dengan Pak Lutfi, siapa yang asosiasinya paling kuat dengan Jokowi? Nah itu aja tuh, saya kira itu semua orang udah bisa jawab tuh. Karena Mr. Q punya tesis sumber kemenangan yang masih betul. yang terbukti lah ya, dan teruji adalah Pak Jokowi. Betul. Pada hari ini kalau bukan Kaisang ya Pak Lutfi, karena yang asosiasinya ada dengan Pak Jokowi itu kan Kaisang dengan Lutfi kan, gitu. Karena Pak Lutfi kan pernah tugas di Solo, ya kan, sama-sama dengan Pak Jokowi. Tetapi kalau yang aromanya itu kental dengan Pak Jokowi adalah Kaisang. Kalau betul-betul maju di sana. Jawa Tengah. Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi lawan, menurut saya Deddy lawan Rieke rame lah ya. PKS juga kita cermatin tuh, siapa yang akan maju di sana. Bisa aja misalnya siapa, Saihu maju lagi. Dulu Saihu maju sebagai calon wakil. Kalau sekarang dia maju sebagai calon gubernur ya bukan mustahil, bisa juga. Menurut saya sih PKS harus dicermatin lah ya. Karena PKS itu kan dia punya kekuatan di Jawa Barat bagian barat. Jawa Barat bagian barat. Depok, Bekasi gitu. Depok, Bekasi kota, Bekasi kabupaten, Bogor kabupaten kota, Bogor kabupaten. Kemudian Cianjur kota, Cianjur, Sukabumi kota, Sukabumi kabupaten ya. Punya basis di sana yang sangat kuat. Kalau timur PDI yang perbatasan dengan Jawa Tengah. Ya kan kayak Cirebon segala macam itu. Betul. Ya, SMS. Subang, Sumedang. Tapi kan Bang Ara udah pindah dari situ. Kenapa emangnya? Kok ke Bang Ara? Daerah Bang Ara itu. Ya tapi kan yang kita bahas di sini bahwa di sana PDI kan kuat kan. Iya. Tetap misalnya nyobrosnya pilpresnya mungkin Pak Prabowo tapi partainya tetap PDI gitu kali ya kemarin tuh ya di SMS hasilnya gitu nggak? Betul. Kalau nggak salah ya, Ya kalau nggak salah begitu. Nah, Banten. Banten gimana seru nih? Kayak kemarin kan misalnya Airin kita udah tahu calon. Lawannya kan Wahidin pasti sebagai petahana. Wahidin, ada sebut Rano Karno. Kemarin Bang Dasko ngumumin ini ketua DPRD Banten nih. Andra Soni, ketua Gerindra Banten. Iya, tapi saya kira mungkin wakil kali ya. Kalau yang punya elektabilitas kayaknya ya nama-nama yang tadi disebut di awal. Belakangan juga wali kota Tangerang juga kan diwacanakan maju. Arif Wismansyah. Gitu. Poin saya begini, kalau kita bicara Banten itu sebetulnya pembelahannya adalah rural urban. Rural urban itu pertarungan klasiknya kalau bicara di Banten, karena Banten itu ada wilayah yang sangat urban yang perbatasan dengan Jakarta, tapi ada wilayah yang sangat rural seperti Lebak, Pandeglang. Jangan main-main loh, Banten tuh punya ujung kulon loh. Itu masih hutan bener itu. UK. Belum lagi kita ngomong Baduy segala macam. Baduy segala macam gitu. Itu yang saya alamin pertarungan di Banten tuh seperti itu. Pertarungan dulu misalnya Ratu Atut dengan Wahidin juga ya pernah kalau nggak salah itu tuh. Dengan ini Bang Zul. Zulkifli Mansyah. Itu sebelumnya lagi. Tapi yang terakhir Atut melawan Wahidin Halim. Atut Rano ya? Ya, Rano. Atau berkaca kemarin deh Wahidin versus Rano kan?
Rano kan menang di hampir semua kabupaten, kecuali di Serang dan di Tangerang Raya kan. Iya, iya. Ya, jadi kalau di Banten saya kira petanya sudah mengerucut. Jadi Airin lawan Wahidin ya, mungkin yang lain. Di Jawa Barat kita nggak tahu nih Ridwan Kamil maju ke Jawa Barat atau di Jakarta. Sementara saya anggap Jakarta. Jadi di Jawa Barat itu ada Deddy Mulyadi, mungkin Rieke, walaupun PDI juga mulai mengelus-elus Ibu siapa? Pujiastuti. Oh iya, Bu Susi, benar. Bisa jadi menarik juga itu. PKS masih tanda tanya kita, dan menurut saya itu variabel yang menentukan pertarungan. Jawa Tengah. Jawa Tengah ada Lutfi, ada Sudaryono, ada Hendrar Prihadi, ada Gus Yusuf, upcoming Kaisang, dan kita lempar wacana Kaisang di sana. Jawa Timur mungkin nggak PDI akan punya alternatif? Bisa. Per hari ini kan kita dengar PDI pengen merapat kepada Bu Khofifah, tapi Bu Khofifah sudah mengunci wakilnya adalah Emil Dardak gitu, dan kelihatannya udah nggak bisa goyang-goyang lagi. Jadi PDI udah nggak punya ruang, karena nggak punya ruang ya kemungkinan akan maju sendiri gitu. Siapa yang mau dimajukan ya kita tunggu. Menurut Mr. Q? Nggak berani nebak saya. Said Abdullah? Kayaknya enggak lah. Pak Said itu kan pertama dibutuhkan di Jakarta. Yang kedua beliau itu fenomena Madura kalau saya lihat sih. Nah, kalau ada gubernur Madura saya yakin beliau menang. Ya, jadi boleh lah diskusinya nanti kalau sudah berdiri provinsi sendiri Madura, namanya Madura. Kalau mimpinya Adi Pray ini terjadi ya misalnya provinsi Madura. Ya, kalau misalnya nanti provinsi Madura berdiri ya kita menjem aja lah Pak Said Abdullah lah yang Ahok no chance. Ahok no chance. Masih harus dihitung di Jakarta menurut saya tetap. Dia kan makin serius sih sekarang bikin desak Ahok ini kan. A3. Ask Ahok anything. Ask anything. Ask Ahok anything. Ya, itu kan sama juga desak Ahok. Iya. Gimana bahasa Ahok ngajaknya gimana? Buat netizen se-Indonesia, semua lu boleh tanya sama gua soal Jakarta. Dan dia udah menambahkan, gua udah lebih siap jadi gubernur sekarang. Ya. Benar. Ya saya sih, menurut saya akan sangat menarik. Kalau gue menang waktu itu gue nembak orang, katanya ada gitu. Menurut saya sangat menarik, dan menurut saya sih ya harus tetap kita pertimbangkan bahwa Ahok itu akan dimajukan lagi di Jakarta oleh Bu Mega, karena hubungan Bu Mega dengan Ahok ini kan agak personal kelihatannya. Sentimental ya. Iya. Dan Bu Mega kalau sudah sentimental sih menurut saya hitung-hitungan matematika politik segala macam dan yang lain-lain itu bisa bisa diabaikan. Pernah kan misalnya begini, misalnya dulu ya pernah gak? Di Jawa Timur gitu ada calon gubernur dari PDI Perjuangan Pak Sucipto, mantan sekjennya Ibu kan. Ya. Dari surveinya seingat saya waktu itu memang nggak berpeluang, tapi tetap dicalonkan. Kenapa? Hubungan emosional. Lalu kalau nggak salah Bambang Deha ya kan pernah dimajukan calon gubernur. Ya dengan kondisi waktu itu surveinya berat. Dan mungkin saya ini agak akurat karena waktu itu yang paparan survei Jawa Timur di DPP itu saya. Tetap dicalonkan. Pernah juga di Kota Bekasi ya, istrinya Pak Mohtar Muhammad itu dicalonkan walaupun surveinya rendah. Karena hubungan emosional Bu Mega dengan Pak Mohtar Muhammad kan kuat gitu. Jadi dengan pelajaran itu, kalau kita menganggap ya bahwa Bu Mega punya hubungan emosional yang kuat dengan Ahok, bukan mustahil gitu. Dan barangkali kalau jiwa nasionalisnya Bu Mega itu bergelora banget kan, kuat banget, justru ya balik lagi lepas dari masalah-masalah yang terjadi di masa lalu, karena Ahok ini mampu, kompeten gitu ya. Ya, dan saya mau menegaskan ideologi nasionalis bahwa warga negara nggak lihat agama, nggak lihat suku, memang punya peluang yang sama ya saya ajukan gitu misalnya. Nah ini pertanyaan terakhir nih, Mas Sergio. Menurut Mas Sergio, gimana dengan pendapat bahwa Tambah ini supaya jangan lupa, waktu Ahok dulu 2017 dicalonkan, itu dari PDI Perjuangan daerah menolak Ahok. PDI Jakarta juga nolak. Ketuanya Bambang Deha waktu itu. Dan jangan lupa pada waktu itu PDI Jakarta konflik dengan Ahok, konflik.
tetap dicalonkan. Sehingga waktu itu teman-teman teman-teman PDI di Jakarta kan agak gimana gitu. Mereka kan ada video beredar, tolak Ahok kan gitu kan. Ada ini Nyanyi. Iya. Ahok apa gitu pokoknya. Iya. Waktu itu Pak Bambang Deha tuh PLT ketuanya. Wah, itu kan kesulitan betul bagaimana menjelaskan sikap politiknya ketika ternyata DPP Bu Mega mencalonkan Ahok. Ingat saya, almarhum siapa tuh ya dari PDI waktu itu? Saya lupa tuh. Tapi dalam almarhum Yang mana? Lupa saya, nanti mungkin netizen bisa cerita. Itu yang salah satu paling depan tentang Ahok. Omongannya paling kencang waktu itu. Itu. Gimana, Di? Isunya Anies dijegal. Oke, terus? Ya kan? Di satu sisi isunya ini kan ada terus upaya-upaya penjegalan Anies. Dan sisi lain PDI dibuat gak ada yang berkawan sama PDI. Kayaknya kemarin saya lihat di beberapa media yang mendaftar ke PDI mostly itu kader internal semua, nggak ada orang yang dari luar daftar ke PDI di berbagai macam pilkada. Iya. Terutama di provinsi kunci lah ya. Iya. Nah, Mr. Q ngelihatnya emang dalam setting politik ini ya kemarin kan Bang Idrus viral juga kan, itu strategi katanya kan. Iya, untuk menghalangi Anies itu strategi namanya, bukan penghalangan. Bukan penjagalan. Bukan penjagalan. Ya, Ya, dengan bahasa. strategi yang berhasil jadi penjagalan emang. Iya. Nah ini Laten abang kita nih. iya, tapi ini jadi diskursus lah, gimana menurut Q? Pertama kalau soal PDI itu terbatas calonnya, menurut saya PDI sendiri yang cenderung membatasi diri kan. Hari ini kan PDI kan nggak mau ini, nggak mau sama itu kan begitu kan. Itu satu. Yang kedua, ya supaya lebih jelas lagi lah, nggak mau sama Pak Jokowi, nggak mau sama SBY, musuhan sama Pak SP. Sama PKS iya, secara ideologis. Secara ya PKS masalah ideologis gitu. Jadi kalau soal keterbatasan koalisi tadi karena PDI sendiri yang banyak pantangan istilahnya. Nah yang kedua mengenai penjagalan, ya kalau saya sih nggak ngeliat penjagalannya. Menurut saya ruang bagi Anies untuk maju itu masih sangat besar. Dan kita bercermin dari pengalaman 2024 Pilpres bahwa ada wacana-wacana penjagalan, toh akhirnya kan maju juga gitu. Nah apalagi pada hari ini, persis pada hari ini kita diskusi ini, muncul sudah medsosnya PKS, pasangan Anies dengan Sohibul Iman. Anies sudah diwacanakan PKB. Memang masih Jakarta, tapi kan diaminkan oleh DPP tuh saya lihat itu, nggak ditolak. Terus kemudian PKS ini sudah DPP yang ngomong. 18 kursi tambah 8, 26. Jadi per hari ini Aman ini. kita katakan Anies. Jakarta calon yang pasti aman. Aman. Jakarta aman nih belum pasti aman kan, tapi kan. Iya ini kan tagline. Enggak, pasangannya apa namanya? Oh belum. Jakarta aman, amin. Nah, gitu-gitu ada udah dibayangkan ya. Iya, udah kebayang tuh. Intinya sebelum janur kuning melengkung masih bisa berubah. Nah, janur kuningnya kapan melengkung? Tanggal 27 Agustus 2024. Nah, itu akhir kandidasi ya. Pendaftaran di KPUD DKI Jakarta. Kalau kata Yang Mulia Idrus Marham ini dia bilang ini kan, kuat lawan, lemah adaptasi Dina. Iya. Ini buat PDI cocok nggak tuh tagline ini? Enggak. Kalau Bu Mega kan sekali putaran. Bu Mega lawan terus. Nggak adaptif. Iya. Kalau di PKS tergantung. Ini yang unggul yang kuat adalah faksi keadilan atau dalam hal admin medsos Anda dalam hal admin medsos tadi analisa Anda nggak bisa kita simpulkan karena bisa saja ini adalah manuvernya dari koalisi dari faksi kesejahteraan walau bisa juga ini adalah perintah faksi keadilan. Yang terakhir dari saya Mr. Q, Prabowo dan Jokowi cukup selaras nggak dalam proyek pilkada terutama di provinsi-provinsi kunci? Saya kira ya. Mr. Q posisinya memang iya bos. Iya. Nggak perlu lo konfirmasi lagi. Gini. Ini adalah ajang Mr. Q untuk menebalkan keyakinan umat bahwa Jokowi Prabowo selaras. Gini. Pak Prabowo itu konstitusional. Sampai dengan bulan Oktober presiden masih Pak Jokowi. Pendaftaran bulan Agustus. Jelas?
Clear? Clear? Gimana? Sudah sangat terprediksi Clear? bukan? Saya pinjam bahasa Mas Bang Pacul. Clear? Jelas? Ceta? Oke. Jawabannya ceta welo-welo. Don't worry, be happy. Jangan lupa slak. Ada gitu. Sampai jumpa lagi di Coba lagi.